Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Febian diperiksa polisi atas kasus Doni Salmanan. Bareskrim Polri akan memeriksa artis Rizky Febian terkait aliran dana dalam kasus dugaan penipuan investasi trading binary option aplikasi Quotex atas tersangka Doni Salmanan. Rizky Febian beberapa waktu lalu pernah menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari Doni Salmanan. Pada September 2021 lalu, awalnya pacar mahal ini itu iseng membuat minuman dan menanyakan harga. Dalam unggahan Instagramnya di akun @rizkyfebian, ia membagikan postingan saat dirinya memegang 2 gelas minuman racikannya. Anak sulung komedian Sule tersebut kemudian menanyakan kisaran harga minumannya pada keterangan postingan. Pada akhirnya minuman buatannya tersebut ditawar oleh Doni Salmanan dengan harga 400 juta rupiah. Rencana pemeriksaan Rizky Febian akan dilakukan pada Jumat 18 Maret 2022. Namun hal tersebut berbeda dari keterangan kuasa hukum Rizky Febian, Ahmad Ramzi, di mana pemeriksaan akan dilakukan pada Rabu 16 Maret 2022 ini. Namun demikian Ahmad Ramzi tidak banyak berbicara mengenai pemanggilan ini. Ia hanya membenarkan jika pelantun Kesempurnaan Cinta itu akan dipanggil dan diperiksa sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 public figure terkait kasus dugaan penipuan investasi trading binary option lewat aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. 5 identitas lewat inisial nama pun dibuka ke publik. Pemeriksaan terhadap kelima public figure itu akan dilakukan dari minggu ini hingga pekan depan. Ini menjadi tindak lanjut atas penanganan kasus yang menjerat Doni Salmanan. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Rizky Febian. Yang harusnya dipanggil jam 10, klien saya Rizky Febian, saya minta untuk diundur agak siang sedikit. Nanti jam 2 kita akan hadir lagi di sini untuk siap diperiksa oleh penyidik Cyber Bareskrim. Keterkaitannya sama yang Doni Salmanan atau sama Kaitan dengan DS. Sebagai apa tuh Bang? DS. Saksi. Saksi. Tapi pernah emang Bang, ini pada menerima sesuatu. Nah itu kan materi penyidikan. Jadi saya belum bisa tahu karena hari ini belum diperiksa nih. Ini sekarang belum diperiksa, nanti jam 2 diperiksa. Nanti ketika selesai diperiksa nanti saya bisa kasih keterangan. Gitu ya. Belum ada. Nanti di atas nanti pasti diperlihatkan dan nanti akan kita sampaikan. Jadi sekarang saya belum bisa sampaikan apapun karena diperiksanya nanti jam 2 siang. Rizky Febian sendiri bagaimana Bang setelah dipanggil? Ya artinya sebagai warga negara yang baik ya Rizky siap datang. Sempet kaget nggak sih Bang namanya terseret? Ya namanya orang dipanggil polisi ya biasa aja, iya harus datang. Gitu ya. Berita selanjutnya, pekerjaan Doni Salmanan di KTP terungkap. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengungkap pekerjaan tersangka kasus Quotex Doni Salmanan di kartu tanda penduduk atau KTP. Di identitasnya ini Doni Salmanan tercatat sebagai buruh harian lepas. Di KTP-nya Doni disebut masih berusia 23 tahun. Asep menuturkan bahwa kini Doni terjerat dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoax dan menyesatkan yang bisa mengakibatkan kerugian masyarakat. Ia menyebarkan informasi itu melalui akun YouTube King Salaman. Korban dari aplikasi ini diperkirakan ribuan orang. Hal itu jika merujuk jumlah member Doni di Telegram yang mencapai 25.000. Sedangkan untuk keuntungan yang didapatkan oleh Doni Salmanan adalah sebesar 80% dari kekalahan para membernya. Berikut pernyataan pihak kepolisian. Jam 23.30 di Bareskrim Polri yang berlokasi di Jalan Trujoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun tersangka DS saat ini berusia atau berumur 23 tahun
Pekerjaannya adalah sesuai KTP di sini adalah tertera buruh harian lepas dengan alamat Jalan Chandra Asih, Perumahan Kota Baru, Parahyangan, Patar, Kelurahan Cikonde, Bandung Barat. Selanjutnya akan saya sampaikan dari peran tersangka DS. Dalam hal ini, tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube King Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website Quebec dan melakukan fleksi dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton YouTube, dalam hal ini para member, agar ikut bergabung dan bermain trading di website Quebec. Berita selanjutnya, Christian laporkan aplikasi trading robot Fahrenheit ke polisi. Christian, mantan anggota vokal grup duo Arka pada Selasa 15 Maret 2022 lalu, mendatangi Bareskrim Mabes Polri bersama dengan kuasa hukumnya Sukma Bambang Susilo SH untuk mengajukan pelaporan terkait aplikasi trading robot bernama Fahrenheit. Dalam kesempatan tersebut, Chris menjelaskan mengenai sistem yang ditawarkan pada aplikasi robot trading Fahrenheit. Chris sempat mengira aplikasi robot trading itu adalah aplikasi yang benar. Chris juga menyampaikan bahwa dirinya melihat aplikasi tersebut sebagai potensi digital ekonomi, di mana ia dapat menambah income dari aplikasi tersebut. Chris juga menambahkan bahwa sebelumnya ia tidak berpikir bahwa Fahrenheit adalah investasi bodong. Hingga pada 7 Maret, dirinya dan korban lain tidak dapat melakukan withdraw dan kehilangan uang mereka pada aplikasi bodong Fahrenheit. Di samping itu, Chris mengungkapkan bahwa di grupnya terdapat 97 orang yang telah berkoordinasi dengannya untuk pelaporan terhadap Fahrenheit dan pihak terkait. Berikut wawancara dengan Christian dan kuasa hukumnya. Mungkin teman-teman media lebih mengenalnya dengan FSP, kemudian juga ada co-foundernya dengan inisial HW, kemudian juga ada exchanger yang kemudian inisialnya D. Nah, kami koordinasi dengan pihak Polri sama korban-korban ini untuk kemudian bisa menindaklanjuti permasalahan yang sudah dilaporkan, kemudian bisa segera tangani supaya segera bisa dilakukan entah itu blokir ataupun cita dan memanggil pada pihak yang bertanggung jawab. Kurang lebih itu. Berapa tersangka, Bang? Untuk yang dilaporkan itu kurang lebih kan ada 3 ya. 3. Dan kawan-kawan tentunya. Dan sekarang sudah ditahan oleh Bareskrim? Belum ditahan, sedang ada penanganan, kita sudah tangani di Bareskrim Mabes Polri. Tangani. Bang, ini kan robot Fahrenheit ini terdiri beberapa kelompok lah ya Bang ya. Bisa dibilang maksudnya member-membernya robot trading ini kan seperti itu. Tapi ada beberapa laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena masih ada laporan yang terbaru gitu Bang. Itu seperti apa Bang? Jadi kalau dari kami koordinasi tadi, laporan itu sudah ditindaklanjuti. Kemudian untuk para korban yang mau melapor, maka kemudian ada juga form yang diberikan. Form yang diberikan itu seperti ini, ya kan? Ini form untuk diisi oleh para korban yang kemudian nanti disatukan atas laporan yang sudah dibuat. Nah, ini penanganannya ada di Subdit 5 setahu kami. Nanti kami sudah koordinasi begitu. Makanya nanti korban-korban akan mengisi form. Dan kemudian nanti kita sampaikan dan data-data terkait dengan jumlah kerugian dan bukti-bukti nanti kita lampirkan semua. Berarti Abang sudah laporan atau belum? Untuk sementara laporannya sudah ada. Jadi kami koordinasi untuk ikut bergabung dalam laporan yang sudah ada. Ikut bergabung dalam laporan ya? Karena dikabarin. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Tias Mirasih yang beradu akting dengan Tengku Tezi. Tias Mirasih dan Tengku Tezi bermain bareng dalam film drama keluarga berjudul Marley. Keduanya memerankan karakter guru yang saling suka dan sama-sama pecinta hewan. Tias sebagai guru bahasa Inggris, sementara Tengku sebagai guru matematika. Keduanya merasa tak sulit untuk beradu akting karena Tengku dan Tias langsung masuk ke karakter begitu di lokasi syuting. Denny Siregar selaku penulis film tersebut mengangkat tentang polemik
beberapa masyarakat Indonesia yang masih mengonsumsi daging anjing. Ia mengemasnya menjadi film persahabatan manusia dan anjing. Film produk Denny Siregar Production itu rencananya akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 17 Maret 2022. Berikut wawancara dengan Tias dan Tengku. Dia juga pintar banget jadinya lancar. Kak Tias seperti apa nih biasanya beradu akting? Mungkin ini pengalaman baru buat Kak Tias beradu akting dengan anjing gitu ya. Seperti apa sih Kak Tias? Apakah Kak Tias langsung in touch langsung dengan seperti Teji? Sama sih, karena aku kan emang basicnya, makanya kenapa juga aku terima film ini. Satu, karena pas aku baca, oh ini film tentang anjing. Satu, anjing itu kan film Indonesia masih jarang banget nih yang bicara tentang binatang. Lagi anjing itu masih dianggap tabu di berbagai macam kalangan. Jadi pas aku baca, oke, nah anjing aku mau karena aku sendiri emang lovers kan gitu. Jadi kalau temen-temen tak tahu aku emang punya kucing juga banyak. Jadi sama binatang emang sudah selalu dekat gitu. Dan aku baca juga endingnya, baca juga pesan-pesan moral yang ingin disampaikan dari film ini gitu. Wah aku sih langsung excited banget sampai pas pertama kali aku juga tahu sama sih kayak Daisy gitu. Jadi pertama kali kita tahu kita semua juga pada kaget ya. Kita nggak nyangka kalau anjingnya adalah pitbull. Jadi kita semua kirain kita pikir anjing biasa gitu. Terus nanya anjingnya yang mana? Dikirimin lah foto dia sama pitbull. Yang mana? Itu anjingnya. Iya pitbull. Jadi kita semua juga pada kayak ini bener nih pitbull karena kan stigma orang-orang itu kan terhadap anjing pitbull adalah anjing yang ganas, anjing yang apalah penjaga lah, pokoknya buruk lah ya. Ya anjing aduan. Jadi buruk lah di mata orang. Jadi kita juga, aku juga awal agak ini yakin nih aman nih syuting sama pitbull ya gitu. Oke. Karena pas bener pas aku datang ke dokter anatomi, ini mah pudel. Bentuknya aja pitbull, hatinya pudel gitu. Jadi bener-bener makanya pas aku lihat, ya ini manis banget sih. Jadi sekaligus juga makanya di film ini ingin merubah itu dia stigma yang aku bilang, pandangan orang-orang terhadap anjing pitbull, bahwa anjing pitbull itu tidak seburuk itu. Berarti di Kak Tias sendiri. Berita selanjutnya, Adam Denny ajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa. Adam Denny mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Menurut pihak Adam Denny, dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum itu cukup memberatkan kasus hukum penggiat sosial media itu. Kemudian Herwanto menjelaskan alasan mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan. Menurutnya tidak ada masalah transmisi dokumen dalam kasus yang menjerat Adam Denny. Sementara itu majelis hakim memberi waktu kepada dua terdakwa untuk menyusun eksepsi. Hakim menyebutkan jika tidak ada halangan, Adam Denny dan Nimade akan dihadirkan langsung dalam sidang selanjutnya. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 21 Maret mendatang. Diketahui Adam Denny saat ini tengah ditahan di rutan Bareskrim Polri sejak 2 Februari 2022 lalu. Penahanan dilakukan usai Adam Denny ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mengunggah dokumen tanpa izin pemilik yang dilaporkan sosok berinisial SYD. SYD merupakan pengacara dari Ahmad Sahroni. Berikut wawancara dengan pihak Adam Denny. Menurut saya, saya tidak kabur ya. Atas dakwaan penuntut umum, saya memiliki keyakinan dakwaan itu bisa kita patahkan. Dan saya memiliki keyakinan Adam Denny bisa bebas. Termasuk pasalnya? Termasuk pasalnya. Kami yakin bahwa Adam Denny bisa bebas. Jadi apa yang disampaikan saya juga banyak informasi. Abang nggak tahu, lihat dong tuh podcastnya di Kobuser sampai ini. Sekarang saya mau nanya, pernyataan AS dengan istilahnya itu dialog dengan Deddy Kobuser itu, apakah itu tindakan hukum? Bukan. Enggak, itu nggak ada fungsinya. Boleh saja dia mengatakan apapun. Bahkan yang sangat kemarin itu kenapa Adam Denny ketemu sama saya, dia mengatakan, Bang, saya siap untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Walaupun dia sudah mengatakan permintaan maaf, begitu permintaan maafnya sudah disebarluaskan, semua orang serang dia. Wah, suruh minum susu katanya, nggak kuat mental, anak ingusan banyak segala macam. Begitu dia mendengar apa yang disampaikan oleh AS dengan nada mengatakan tidak miskin,
miskin, jelek, akhirnya dia juga berubah. Oh, kalau gitu, Pak, saya kalau gitu siap untuk melawan. Saya siap untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. AS mengatakan bahwa kalau memang mau melaporkan, sama seperti didakwa, kalau mau melaporkan, kenapa mesti ngomong di sosmed? Kenapa nggak langsung ke KPK kan gitu? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.